wabarakatuh. Saya Surono, Guru Teknik Mesin SMK 751 Purwokerto. Saya mahasiswa PPG Dalja Prodi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2022. Izinkan saya berbagi kegiatan dalam proses pembelajaran yang diambil pada hari Senin 12 Juni 2023. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, Mas. Alhamdulillah. Oke, untuk pagi hari ini kita adalah masuk di ruang CNC, mata pelajaran CNC di semester 3 ini. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu, mari anak-anakku semuanya sebelum pelajaran dimulai, coba silakan berdiri dulu, bajunya dirapikan. Ya, yuk. Sepertinya, ya, kerapian harus nomor 1. Dirapikan terlebih dahulu. Sudah rapi semuanya? Silakan salah satu dipimpin untuk berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabbil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi siddiqil mawarzuqni fahmarad ya sirri amri wa biru tatamin islami wa hukum sebelum risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini semuanya sehat ya, Mas? Alhamdulillah. Untuk menyemangati pagi hari ini kita punya JLJ SMK 751 ya. Kita bareng-bareng mulai. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK 751 Jaya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu Pak Promarten ya, untuk Mas Alvin Ardi Prayoga, hadir. Mas Irfan Dwi, hadir. Arif Julianto, oke, hadir. Mario Bayu, oke. Akbar Desta Saputra, hadir. Arif Maulana ya, Mas. Andika Nur, Ganteng dewi ini dari saya. Alif Khairul, oke, hadir. Koko Prasetyo, oke, hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya, Mas. Oke, untuk hari ini kegiatannya sebelum dimulai nanti Pak Rono ada modul, saya ambilkan modul untuk dipelajari dulu. Ini modulnya modul CNC seperti yang sudah dulu pernah kalian lihat. Ini bagikan dulu 1, 2, 3. Oke. Oke, pada kesempatan pagi ini nanti kita akan mempelajari pemrograman dasar mesin hubung CNC. Oke, ada yang tahu tentang sistem persumbuhan mesin CNC bubut? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu sumbunya ada berapa? 2. Tunjuk jari, coba siapa? Mas siapa namanya? Berdiri. Mas siapa? Andika. Salah satu saja, sumbu apa? Sumbu X. Oke. Persumbuhan mesin CNC, tapi sumbu ada lagi yang bisa? Baru sumbu X. Mesin hubung CNC ada berapa sumbu ya? 2. Coba satu lagi siapa? Mas Yusuf, coba berdiri. Sumbu Z, Pak. Oke, sumbu Z. Terima kasih. Berarti anak-anakku sudah mulai paham tentang persumbuhan. Oke, itu sumbu X dan sumbu Z. Jadi di mesin hubung CNC ini yang kita punya itu mesinnya, Mas. Bisa dilihat di depan. Itu ada mesin hubung CNC Siemens TU2A. TU itu training unit karena ada mesin yang PU. PU itu adalah produksi unit. Dan kita punya adalah yang untuk training unit itu ada 2 aksis, itu adalah sumbu
aksis itu ya, sumbu X dan sumbu Z. Kalau di belakang kita, ini mesin CNC milling TU3A. 3A-nya apa? 3 aksis, sumbu X, sumbu Z, sama sumbu Y. Bedanya itu. Paham ya? Oke, jadi materi hari ini nanti kita akan belajar dasar pemrograman mesin CNC. Silakan ya, modul yang sudah saya bagikan tadi kalian dari sebentar, kurang lebih saya beri waktu 10 menit sambil Pak Rono persiapkan untuk materi hari ini. Oke? Ya, terima kasih. Silakan belajar dulu sambil Pak Rono menyiapkan di laptopnya. Setelah membaca-baca sejenak tadi tentang materi CNC ya, yang sudah kalian pelajari, ada modulnya yang sudah Pak Rono siapkan untuk kalian untuk kegiatan pagi hari ini. Coba, berarti kan sudah membaca, kalian sudah membaca, paling tidak kalian sudah paham ya, isinya sedikit walaupun belum dijelaskan secara keseluruhan. Paling tidak kan materi kemarin kalian juga sudah tahu ya. Oke, untuk pemasinan buku CNC yang TU2A itu tadi ada berapa aksis mas? 2. Oke, aksis apa dan apa? X dan Z. Oke, sekarang pertanyaannya lagi, kalau tadi sudah dijawab oleh Mas siapa namanya? Andika dan Mas Arif Yulianto. Oke, tadi sudah dijawab antara sumbu X dan sumbu Z. Benar sekali. Di mesin CNC bubut itu memang ada 2 buah sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Z. Sekarang setelah kalian belajar modul, nah Pak Rono ingin bertanya arah sumbunya. Nah, arah sumbu yang melintang itu sumbu X atau sumbu Z? Melintang. Ya, berdiri Mas siapa? Oke, Mas Alvin Adipradika. Yang melintang itu sumbu apa? Sumbu X. Oke, tepat sekali. Arah persumbuan yang di mesin CNC bubut TU2A itu adalah yang melintang itu sumbu X, dan yang memanjang pastinya adalah sumbu Z. Oke, itu berarti kalian sudah mulai paham tentang materi pemrograman CNC ini untuk dasar. Karena apa? Kalian sebelum melangkah jauh ke materi yang berikutnya, kalian harus tahu dulu yang namanya dasar mesin CNC itu. Tanpa kalian paham persumbuan, kalian akan bingung ya. Mungkin kalau kalian di mesin bubut konvensional tidak terlalu memikirkan apa itu sumbu X, apa itu sumbu Z, ya kan? Yang tahunya hanya eretan pelintang sama memanjang, ya kan? Iya. Kalau di mesin bubut CNC ini memang kita harus paham dulu persumbuannya supaya apa? Memang di mesin CNC ini yang nanti diminta adalah bahasa pemrograman. Contoh, arah sumbu X, kamu ketik X 10, dia akan berjalan ke 10. Z min 5, dia akan berjalan ke 5, seperti itu. Beda dengan konvensional, kalian tinggal menggerakkan eretan, dia jalan, ya kan? Menggerakkan eretan memanjang, dia geser, seperti itu. Kamu putar eretannya untuk makan penyayatan, contoh 2 mili, majukan 2 mili, dia akan memakan. Tapi kalau di mesin CNC bubut ini, dia menggunakan bahasa program, ya kan? Yaitu bahasa numerik. Numerik itu huruf dan angka. Itu kalian sudah belajar di materi sebelumnya. Oke, untuk selanjutnya silakan nanti kalian bisa melihat tayangan yang Pak Rono siapkan untuk materi pada pagi hari ini. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini nanti adalah kompetensi dasarnya adalah menerapkan program mesin bubut CNC. Indikator pencapaiannya adalah nanti peserta didik dapat menganalisis dasar pemrograman mesin bubut. Kemudian yang 4.3 KD yang kedua melaksanakan pemrograman mesin bubut. Kemudian indikator pencapaiannya adalah peserta didik dapat membedakan pemrograman mesin bubut. Karena nanti akan ada penjelasan tentang pemrograman mesin bubut. Oke mas, nanti Pak Rono siapkan untuk penayangan videonya, kalian nanti bisa lihat di layar. Gitu ya. Oke, saya siapkan.
silahkan sambil kalian melihat di layar. Untuk yang paling depan kalau nanti tidak kelihatan bisa agak geser supaya nanti itu kelihatan. Ya, oke, kita siapkan. Oke, di layar LCD sudah saya siapkan. Itu adalah nanti kalian simak video untuk belajar absolut dan inkremental pada CNC. Itu materi yang pagi ini kita pelajari anak-anakku. Jadi nanti silakan kalian simak dengan baik. Nanti kalian akan paham. Oke, bisa saya tayangkan untuk tampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pemrograman sistem absolut dan pemrograman sistem inkremental pada mesin CNC. Nah, apa dan bagaimana sistem tersebut? Yang pertama kita bahas sistem absolut terlebih dahulu. Sistem absolut atau kalau di pemrograman mesin CNC istilahnya adalah absolute positioning, di mana kodenya G90. Nah, sistem absolut ini posisi titik nolnya tetap atau semua harga diukur pada titik nol yang sama. Misal, ada benda kerja berikut. Kita setting titik nolnya di sini dan kita ingin menggerakkan tool ke titik A. Karena jaraknya 40 mm, maka kita tulis X40. Kemudian setelah tool ini berhenti di titik A, kita ingin menggerakkan ke titik B. AB ini jaraknya 20 mm. Nah, kita tulis X60. Kenapa? Karena jarak titik 0 ke B ini 40 ditambah 20. Hasilnya 60 mm. Jadi, pada sistem absolut ini semua harga diukur pada titik 0 yang sama. Kemudian sistem inkremental atau kalau di pemrograman mesin CNC istilahnya adalah incremental positioning, di mana kodenya G91. Nah, sistem inkremental ini titik terakhir merupakan titik 0. Misal, pada benda kerja berikut kita setting titik 0-nya di sini dan kita ingin menggerakkan tool ke titik A. Karena jaraknya 40 mm, maka kita tulis X40. Kemudian setelah tool ini berhenti di titik A, kita ingin menggerakkan ke titik B. A, B ini jaraknya 20 mm. Nah, kita tulis X20. Kenapa? Karena di sistem inkremental penentuan titik nolnya adalah titik terakhir. Titik terakhirnya adalah di A. A ke B ini jaraknya 20 mm. Maka kita tulis X20. Jadi paham ya apa bedanya sistem absolut dan inkremental? Oke, agar lebih matang pemahaman kita mengenai baik sistem absolut atau inkremental, kita coba membahas soal berikut ini. Ini soal dengan program absolut, kita setting 0 di titik ini, kemudian kita akan menggerakkan tool ke titik 1. Berapakah nilai X dan Z? Ya, benar, min 3 dan 0. Selanjutnya, tool ke titik 2. Berapakah nilai X dan Z? Oke, benar sekali, min 3 dan min 2,5. Berikutnya, tool ke titik 3. Sangat tepat, min 2 dan min 2,5. Kemudian tool ke titik 4. Sangat pintar, min 2 dan min 4. Terakhir, tool ke titik 5. Luar biasa, 0 dan min 5. Oke, selanjutnya kita coba menggunakan sistem inkremental. Titik 0-nya di sini dan kita ingin menggerakkan tool ke titik 1. Berapakah nilai X dan Z? Ya, benar, min 3 dan 0. Selanjutnya, tool ke titik 2. Oke, tepat sekali, 0 dan min 2. Berikutnya, tool ke titik 3. Brilian, 1 dan 0. Kemudian, tool ke titik 4. Amazing, 0 dan min 1,5. Terakhir, tool ke titik 5. Savage, 2 dan min 2. Oke, jadi ingat-ingat ya, kalau absolut titik nolnya tetap, kalau inkremental titik terakhir merupakan titik 0. Baik, cukup sekian ya materi absolut dan inkremental ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk materi berikutnya.
Setelah kalian tadi menyimak video yang sudah Pak Rono tampilkan di layar monitor, nah ini saya juga akan menampilkan rangkuman PowerPoint untuk materi pembelajaran dasar menerapkan teknik pemrograman mesin bubut CNC. Itu yang di layar monitor adalah contoh mesin bubut CNC PU2A, hampir sama dengan yang kita punya di sana. Simpen itu hampir sama, toolnya juga hampir sama, mesinnya layoutnya juga hampir sama. Oke, untuk materi kali ini, untuk kompetisi dasar menerapkan teknik pemrograman mesin bubut, kalian bisa simak ke layar depan. Duduknya yang rapi, anak-anakku semuanya bisa fokus supaya kalian bisa menyimak materi yang Pak Rono sampaikan di layar LCD. Oke, bisa dimulai? Oke, langsung ya. Yang pertama ini adalah pemrograman berdasar CNC. Kemudian kompetensi dasar dari indikator capaian atau IPK. Yang pertama kompetensi dasarnya adalah menerapkan teknik program mesin bubut CNC. Kemudian 4.3 melaksanakan programan mesin bubut CNC. Kemudian indikator pencapaian 3.1 adalah peserta didik dapat menganalisis dasar programan mesin bubut. Kemudian yang 3.2 itu nanti pertemuan berikutnya, peserta didik dapat merancang program dasar mesin bubut yaitu CNC G00 dan G01. 4.3.1 peserta didik indikator pencapaiannya adalah peserta didik dapat membedakan program mesin bubut CNC. Kemudian materi berikutnya nanti yang 43.2 ya, PowerPoint-nya sudah selesai. Jadi untuk urutan berikutnya kalian setelah menyimak dan menanggapi ini dari 9 anak ya, 9 anak ya yang hari ini masuk ya, 9 anak nanti dibuat menjadi 3 kelompok belajar. Kemudian kalian bisa membentuk kelompok, silakan dibagi kelompoknya, dibagi Mario, bagi 3-3. Apa ada yang ingin ditanyakan tentang persungguhan? Sudah jelas semuanya? Oke, sudah jelas ya. Jadi tadi ada tayangan mulai dari YouTube, kemudian dari PowerPoint yang Pak Rono sampaikan, mulai dari apa ya? Sumbu apa saja tadi? If dan karena kita akan menggunakan mesin bubut, jadi 2 sumbu itu yang akan kita gunakan. Ya, sumbu X dan sumbu Oke, berarti sudah paham. Kemudian metode pemrogramannya menggunakan apa, Mas Alvin? Ada 2 metode pemrograman, absolut dan inkremental. Ada 2 program, absolut dan inkremental. Kemudian Mas Koko coba, yang absolut tadi apa Mas Koko? Ulang sedikit saja metode pemrograman absolut. Apa? Wah, ini kan nyimak ini Mas Koko ini. Ya. Coba lempar Mario, yang absolut apa Mario? Ya, Mas Koko. Jadi pemrograman absolut itu adalah pemrograman di mana titik referensinya selalu tetap. Ya. Kalau yang berubah-ubah itu apa pemrogramannya Mas? Apa namanya? Arif? Yang bikin referensinya selalu berubah-ubah itu metode apa? Inkremental, benar sekali. Berarti kalian pada pagi hari ini sangat menyimak sekali. Ada
ada dua metode pemrograman absolut dan inkremental, kemudian ada persumbuhan sumbu X dan sumbu Z, itu arahnya memanjang dan melintang ya. Untuk sumbu Z-nya yang memanjang, yang melintang adalah di sumbu. Oke, untuk berikutnya pada kesempatan pagi hari ini nanti semuanya akan saya bagikan LKPD. Nah, akan saya bagikan LKPD. Mas Irfan, Mas Akbar, oke, kelompok 2, Mas Alvin, Nadi, Mas Irfan, Mas Akbar ya, LKPD-nya. Ya ini. Satu lagi. Yang satu lagi, ini ada kelompoknya Mas Arif Yulianto, Mas Alif Khairul, sama Mas Koko. Ya, LKPD itu lembar peserta didik, yang mana di dalamnya adalah nanti ada materinya tentang tadi yang Pak Prof sampaikan, kemudian ada kegiatan, ini mulai dari pertama saya sampaikan kalian ya, biar kalian paham tentang LKPD ini. Pertama adalah kompetensi dasarnya itu menerapkan dari program tersebut, kemudian melaksanakan program tersebut. Indikatornya peserta didik atau kalian siswa dapat menganalisis dasar pemrograman mesin tersebut. Dasar menganalisis pemrograman tersebut. Kemudian indikator yang kedua, peserta didik dapat membedakan program mesin tersebut. Itu ada program mesin tersebut. Program mesin tersebut apa? Metodenya inkremental dan absolut. Terus dapat menganalisis dasar pemrogramannya. Itu kemudian tujuan pembelajarannya setelah menerapkan teknik pemrograman, peserta didik dapat membuat dasar program mesin CNC baik absolut maupun inkremental. Kemudian penggunaan materinya tadi sudah disampaikan ada metode pemrograman absolut dan inkremental. Itu materinya sudah saya sampaikan di LKPD. Jadi kalian nanti tinggal masuk di materi ke lembar kegiatan peserta didik ini di halaman 4 ya, ini kamu di halaman 4 nanti itu dikerjakan untuk berkelompok ya, silakan berdiskusi sharing dengan temannya bertiga karena dari kelompok terus menemukan masalah apa, jadi nanti kalian bisa mengerjakan supaya apa, ini adalah lembar kegiatan statistik untuk yang pertama. Yang pertama adalah nanti kalau saya bagikan ini lembarnya kalian bisa mengerjakan langsung di LKPD ini karena sudah saya siapkan poinnya, ada huruf X dan huruf Z, apa namanya aksistik dan Z-nya untuk dua metode ya, ada inkremental dan ini untuk kelompoknya Mas Koko, silakan untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk mulai dikerjakan. Pelajari dan dikerjakan, kemudian nanti menunjukkan hasil yang sudah mulai dikerjakan. Gitu ya Mas? Oke, silakan mulai dikerjakan untuk LKPD-nya. Nanti kalian bisa menyampaikan atau nanti bisa langsung membuktikan, oh ini absolut, oh ini inkremental, oh ini arah sumbu X, oh ini arah sumbu Z-nya, gitu ya. Karena yang kalian pelajari tadi di situ ada arah gerakan X, sumbu Z, metode absolut, metode inkremental. Oke, silakan, terima kasih. Mulai dikerjakan dulu sambil Pak Prof untuk menyiapkan materi. Ya, setelah saat tadi sudah saya berikan LKPD dan sudah berdiskusi dengan temannya sangat alot sekali sepertinya tentang persumbuhan ya. Mas siapa namanya Mario sampai kepalanya digaruk-garuk, pusing apa beban apa bingung ya. Tapi mudah-mudahan tidak. Hari ini materinya hanya kalian pelajari tentang metode pemrograman. Apa tadi? Absolut dan inkremental. Kemudian persumbuhan tadi yang kita pelajari di mesin hibrid itu ada dua sumbunya. Sumbu apa dan apa? X dan Z. Oke, Mas Alvin, sumbu X itu arahnya kemana?
Oke, sumbu X arahnya memanjang, sumbu Z arahnya memanjang. Oke, jadi kita buktikan. Benar ya teman-teman ya. Coba nanti sambil kalian lihat hasilnya karena sudah Pak Prono siapkan mesin CNC-nya sudah saya nyalakan dan untuk dibuktikan benar apa tidak tadi yang disampaikan di materi tadi tentang dua sumbu itu, sumbu X dan sumbu Z. Oke Mas Alfian ya, Alvin ya, Alfian saya jawabnya nggak berangkat ya, sakit kemarin. Oke nggak apa-apa, mudah-mudahan cepat sembuh Alfian. Alvin ayo segera ke depan kita buktikan. Boleh teman-temannya ikut membuktikan benar apa tidak. Oke, ini kita buktikan yang arah sumbu X dulu. Kita sumbu X dulu. Kita buktikan apa benar dia melihat ke sana dan sini. Oke, coba Mas. Ya, oke, cukup. Ya, oh ini terlalu ke belakang. Nah, cukup itu yang melintang. Kemudian yang memanjang. Memanjang adalah sumbu apa? Z. Oh Z, oke benar. Yang memanjang adalah sumbu Z ya? Ya. Oke, kita buktikan. Tapi dia bergerak, ayo. Oke, jadi dua sumbu itu sudah mengerti. Bagus sekali. Terima kasih. Siap, bagus. Berarti materinya masuk ya. Untuk pagi hari ini materinya sudah masuk, LKPD-nya kamu sudah dikerjakan, sudah berdiskusi atau nanti LKPD itu sebelum pembelajaran berakhir nanti bisa dikumpulkan. Itu ya Mas? Oke. Sekarang gini, apakah kamu sudah paham semuanya tentang materi yang pagi hari ini kita sampaikan? Alhamdulillah sudah. Kita menyimpulkan untuk kegiatan pagi hari ini karena sudah ada materi yang disampaikan, kemudian kalian juga sudah mengerjakan di LKPD pemrograman inkremental dan absolut, ya kan? Sudah selesai programnya di LKPD ya? Oke, programnya sudah selesai karena sudah disiapkan Pak Prono. LKPD itu tentang contoh program inkremental, soal program inkremental dan absolut. Kalian tinggal berdiskusi dengan kelompoknya. Kelompok satu tadi siapa saja ya? Mas Mario, terus Mas Arif, Mas Andika, ada 3. Itu kelompok satu. Kelompok 2-nya Mas Alvin, Mas Irfan, Akbar. Itu kelompok 2. Kelompok 3 Mas Arif, Yulianto, Mas Alif, Oirul, sama Mas Koko. Itu kelompok G. Anak-anakku, apabila pagi hari ini sudah selesai tugas LKP-nya, kalian apa ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum pembelajaran ini selesai? Ya. Tidak, kalau tidak ada, untuk materi berikutnya, karena ini sudah metode pemrograman kalian sudah paham, karena ini memang ya Mas, memang ini harus paham untuk anak-anak jurusan teknik mesin, untuk dasar pemrograman mesin CNC ini, memang kalian harus paham ini. Kalian harus metode pemrograman inkremental dan absolut itu memang harus dipahami. Kalau kalian tidak paham tentang program ini, kalian tidak akan bisa lanjut ke step berikutnya. Karena memprogrami saja tidak tahu metodenya seperti apa sih CNC itu, ya kan? Tanpa kalian pahami ini, kalian tidak akan bisa lanjut ke materi berikutnya. Makanya dari tadi pagi sampai siang ini tadi disampaikan mulai metode pemrograman, awalnya sumbu dulu. Kalian harus tahu sumbu karena mesin CNC yang bubut ini ada 2 sumbu, sumbu X dan sumbu Z itu harus dipahami. Kalian harus tahu. Oh, di mesin bubut CNC ada 2 sumbu, sumbu X dan sumbu Z. Nanti kalau kalian pindah ke mesin press, ya, pindah. Tapi sudah ditampilkan juga di PowerPoint ada 3 sumbu, sumbunya X, Y dan Z. Ada tambahan Y-nya. Kan dia 3 aksis. Tapi pada kesempatan kali
kali ini, pertemuan pagi hari ini, kalian harus paham betul tentang persungguhan dan metode pemrograman. Garis besarnya itu, kompetensi yang harus dipahami hari ini memang anak-anakku atau peserta didik ini wajib tahu tentang satu persungguhan, sumbu X dan sumbu Z. Apabila sumbu itu sudah dipahami, berarti kalian tinggal ke metode programnya. Mana yang akan kita gunakan program yang paling mudah? Sebenarnya dua program itu sama-sama mudah, tetapi biasanya anak-anakku di sini, peserta didik yang ada di sini, ada, Pak, saya suka yang metode absolut. Kenapa, Mas? Karena gampang, Pak. Ngitungnya dari depan semua, ya kan? Karena titik referensinya tidak berubah, ya kan? Nah, itu tapi bebas, sama-sama hasilnya nanti. Kalau itu bilang kenapa, Pak? Sulit, Pak, karena titik nolnya nanti berubah di titik terakhir. Jadi saya kadang-kadang bingung. Ya namanya anak-anak SMK ya, pasti cari yang cepat, mudah, gampang, hasilnya bagus. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pembelajaran kegiatan pada hari ini. Silakan salah satu ketuanya Mas Mario dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kegiatan pagi hari ini. Jangan lupa kalau pulang nanti hati-hati, tidak usah kebut-kebutan, tetap patuhi lalu lintas yang ada, gunakan helm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video uji kinerja saya sebagai mahasiswa Prodi Teknik Mesin Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2022.